saya mulai dari nomor 2. Nomor 2, ini definisi turunan sudah diberikan, jadi kita tinggal mencoba menghitung aja gitu ya. Di sini saya mau contohin yang 2C. Oke. Jadi untuk fx-nya 3 per x, a-nya 3 per 2, saya tahu fa-nya berapa berarti? F dari 3 per 2, yang adalah 3 per 3 per 2, 2 gitu ya. Jadi saya mau menghitung pakai definisi yang pertama dulu. Jadi ini ceritanya kita harus ngitung dua-duanya nih. Kita coba bandingin ya. F aksen 3 per 2, artinya apa? Limit H menuju 0 dari F 3 per 2 tambah H dikurangi F 3 per 2 dibagi dengan H. Apa tuh? 3 per 2 tambah H dikurangi 2 dibagi dengan H. Aduh, ini sih 0 per 0 ya kalau dimasukin. Jadi kita harus sedikit manipulasi dulu. Kita coba rapiin dulu yang bagian pembilang. Kita kotret di sini aja ya. Ini tuh apa sih? Coba 3 per 3 plus 2H per 2. Ya, artinya 6 per 3 plus 2H. Gitu ya. Oke, lalu dikurangin 2. Oke, jadi saya tulis dulu. Limit H menuju 0 dari 6 per 3 plus 2H dikurangi 2, seluruhnya kita bagi dengan H. Jadi apa nih? Oke, tulis kotret lagi, kotret. Kalau ketemu ekspresi yang rumit kayak gini, dikotret aja dulu pelan-pelan ya. Samain penyebut. Apa jadinya? 6 tambah 4H dibagi 3 tambah 2H gitu ya. 6 kurang 6, 0. Jadi minus 4H dibagi 3 plus 2H. Oh, limit H menuju 0. Kenapa saya hapus? Ya udah. Limit H menuju 0 dari minus 4H dibagi 3 plus 2H dibagi lagi sama H. Berarti H-nya boleh coret di sini. Masukin 0. Minus 4 per 3 jawaban. Gitu. Gitu ya. Pelan-pelan aja. Kita coba cek benar nggak sih perhitungan kita sama definisi yang kedua, cocok nggak? Sama nggak hasilnya? Harus sama hasilnya. Ini limit X menuju 3 per 2 dari Fx dikurang F 3 per 2 dibagi sama X kurang 3 per 2. Berapa tuh? 3 per X dikurangi 3 per 2 dibagi X kurang 3 per 2. Ya, samain penyebut lagi dah, gitu ya. Yang atas yang pembilang jadi 2X. Ini 6 min 3X, gitu kan? Oke. Mundur, turun deh, turun. Yang bagian pembilang jadi 6. Nah, lupa kan? Apa tadi tuh? 6, 6 min 3X per 2X. Bagian penyebut per 2, 2X min 3 ya. Dibagi 2X min 3 per 2. Samain penyebut doang, jadinya ini idenya. Terus, 2-nya boleh coret. Ya, sisanya apa nih? X menuju 3 per 2 dari, apa sih? 6 min 3X itu 3 dikali 2 min X dibagi sama X dikali 2X min 3 gitu. 6 min 3X. Ntar, ada yang salah itu nggak? Atau sayanya yang kebolak-balik sendiri nih? 3 per 2. Coba, saya salah hitung di mana nggak? 3 per X kurang 3 per 2.
Kalau ini bisa difaktorin jadi 6 dikali X min 3/2 ya. Oh, gitu aja ya. Saya faktornya gitu aja deh. Gini. Ini kan, ini saya biarin. Terus ini saya faktornya kayak gini. 6 dikali X dikurang 3/2. Ini kan per X dikali X min 3/2. Jadi bisa kecoret nih. Ah, gitu aja deh. Terus tinggal masukin 3/2. Oh, saya ada yang salah dong. Kok nggak ada minusnya? Nah, ini minus 6 maksud saya ya. Kebalik. Kan ini dibalik ya. Ini kan maksudnya kalau 6, ini 3/2 min X. Kan saya pengennya jadi X min 3/2. Ini minus gitu ya jadinya ya. Masukin 3/2. Minus 6 dibagi 3/2. Benar. 4, minus 4/3 sama. Sama. Itu ya. Ya, agak-agak, ya emang harus pelan-pelan ya kayaknya ya ngitungnya ya. Saya agak terburu-buru tadi. Gitu ya. Nomor 2. Jadi menggunakan definisi manapun boleh. Menggunakan definisi yang manapun boleh ya untuk menghitung turunan. Tergantung yang mana yang lebih nyaman buat kalian gitu ya. Bebas. Kalau saya pengennya, saya senangnya sih yang kedua sih sebenarnya. Kalau yang pertama juga nggak masalah sebenarnya. Gitu. Ada pertanyaan nomor 2? Nggak ada? Kayaknya gampang ini, cuma ngitung limit ya. Atau tidak ada karena tidak masuk bahan kuis. Nomor 3 ya. Nah, berbeda dengan nomor 2, nomor 3 itu kita mau mencari rumus turunan fungsinya. Jadi kita harus bikin secara umum. Di sini saya mau contohin yang 3D, yaitu sinus 2x, tapi kita akan gunakan definisi yang ini ya, limit x menuju A dari fx, saya tulis ulang. Nah, yang saya mau hitung adalah ini. Akibatnya jadi apa? Ntar, apakah lebih gampang pakai ini? Kayaknya lebih gampang pakai ini. Nggak jadi deh pakai ininya. Kayaknya lebih gampang pakai ini. H menuju 0 dari fx plus H dikurangi fx bagi H. Ya. Ini akan menjadi f aksen x kita. Ya. Jadi f aksen x kita, ini untuk yang 3D saja ya. Ini adalah limit H menuju 0 dari sinus 2 dikali X plus H dikurangi fx-nya adalah sinus 2X dibagi dengan H. Kita coba jabarin dulu ya sinus ininya. 2 kali X plus H. Apa maksudnya? Sinus 2X tambah 2H. Oke, dengan identitas penjumlahan sudut, saya akan punya sinus 2X cosinus 2H ditambah cosinus 2X sinus 2H, gitu ya. Jadi kalau ditulis ulang ke bentuk limit yang kita punya ini jadi apa nih? Sinus 2X, ini ada cosinus 2H, sama yang ada ini nih, berarti minus 1, gitu ya. Ditambah cosinus 2X sinus 2H bagi H. Hitung. Saya tulisnya gini nih. Sinus 2X, saya keluarin. Ingat limitnya H menuju 0 ya. Jadi variabel selain H saya anggap sebagai konstanta gitu. Limit H menuju 0 dari cosinus 2H min 1 per H ditambah cosinus 2X dikali limit H menuju 0 dari sinus 2H per H. Limit-limit ini saya nggak jabarin ya. Kalian sudah tahu hasilnya. Ini 0, ini 2 ya.
Jadi hasilnya adalah 2 cosinus 2x. Begitu. Untuk nomor 3, ada pertanyaan? Wow, tidak ada pertanyaan. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini kebalikan kayak nomor 3 dan 2. Kalau nomor 3 dan 2 dikasih F-nya sama A-nya, ini kebalikan nomor 2 sih sebenarnya. Dikasih F-nya dan A-nya, kamu hitung turunannya. Sekarang dikasih limitnya, kamu cari F sama A yang cocok. Nah, disclaimer dulu untuk nomor 4, nilai fungsinya, kok nilai fungsi? Fungsi sama A-nya ini bisa banyak banget kemungkinannya ya. Jadi jawabannya tidak tunggal. Jadi tidak perlu niru jawaban saya. Oke? Bisa banyak kemungkinannya. Saya di sini cuma mau bahas 4A sama 4F. Baiklah. Takutnya lupa, saya tulis ulang definisi turunan ya. Jadi ada 2, yang ini sama yang ini. Buat ngebandingin nanti kita ya. Pakai A. Gitu ya. Ini turunan di titik A. 4A. Kalau limitnya bukan menuju 0, kayaknya gampang untuk kita meyakinkan untuk menjodohkan dengan definisi yang ini, yang kiri. Kalau gitu, saya punya A-nya 1. Ini sangat jelas A-nya 1 ya, karena limitnya X menuju 1. Terus bagian penyebutnya juga X minus 1. Jadi A-nya 1. Cuman sekarang F-nya apa? Nah, berarti yang saya tahu Fx kurang F1 itu harus sama dengan X pangkat 5 min 1. Dalam kasus ini pemilihan F-nya ya sangat banyak gitu ya. Dalam kasus ini saya pilih fungsi yang paling sederhana saja, yaitu X pangkat 5. Pemilihan fungsi ini benar memenuhi persamaan ini. Jadi sudah berhasil kita mendapatkan pasangan A dan fungsi F-nya. Pertanyaannya, boleh nggak saya pilih X pangkat 5 min 1? Boleh. F1-nya kan jadi 0. Benar-benar aja. Jadi, sekali lagi pemilihan fungsinya di sini banyak kemungkinannya ya. Tapi di sini yang nomor 4A, yang titik A-nya sudah jelas. Pemilihan fungsinya yang banyak. Coba kita lihat 4F. Di sini kita lihat limit H menuju 0 dari 1 plus H kuadrat dikurang 1 plus H dibagi sama H. Alangkah baiknya kalau kita cocokkan dengan definisi yang kedua. Oh, kalau gitu, tapi di sini apa ya A-nya? F-nya juga apa? Ini kayak lebih susah gitu ya. Bawahnya sih penyebutnya H doang. Oke, sudah cocok. Berarti saya pengen lihat FA plus H dikurang FA itu sama dengan 1 plus H kuadrat dikurangi 1 plus H. Nah, FA plus H itu kan kayak F sesuatu plus H. Nah, dalam kasus ini, biar sederhana, sekali lagi ya, biar sederhana, saya bisa memilih apa yang bentuknya bocor deh jawabannya. Apa yang bentuknya sesuatu plus H di ruas kanan? Ya, 1 plus H kan. Jadi saya bisa memilih A-nya 1 gitu. Kalau saya pilih A-nya 1, yang saya bisa dapatkan apa? F1 plus H dikurangi F1 sama dengan 1 plus H dikuadratin dikurangi 1 plus H. Aduh, nggak enak ngebacanya 1 plus H, 1 plus H. Ya, ganti deh Fx. Gitu. Saya ganti jadinya X kuadrat min X. Berarti saya bisa memilih lagi nih. Fungsinya apa nih? Kalau A-nya 1, berarti saya harus nurut. Saya harus punya F1-nya 0, berarti kan ya. Kan F1 pasti angka kan hasilnya, konstanta ya. Jadi saya harus mempunyai, karena A-nya 1, saya punya Fx-nya adalah X kuadrat min X gitu. Dan ini pasangan yang tepat untuk 4F. Tapi di 4F ini, pemilihan A-nya ini bisa bebas. Misalkan kamu mau memilih A-nya 0, nanti Fx-nya akan berubah.
fx-nya yang kamu harus sesuaikan gitu. Tapi yang sewajarnya kamu memilih A dan fx biar jawabannya jadi sederhana sih sebenarnya. Biasanya gitu. Gitu ya, nomor 4 ya, sisanya bisa dicoba. Ada pertanyaan nomor 4? Luar biasa. Padahal nomor 4 pusing. Nomor 7 ya sekarang. Wah, gede banget gambarnya. Bentar. Muat nggak? Muat satu layar. Oke. Nah, nomor 7 ini kita mau menjodohkan. Pasangkan dengan grafik turunannya. Oke. Yang kamu perlu ingat, turunan itu adalah gradien dari garis singgung. Gradien garis singgung. Berarti kita coba gambarkan aja dulu garis singgungnya di beberapa titik pada grafik A kecil sampai F kecil. Terus kita lihat turunannya seperti apa bentuknya. Yang di sini yang saya mau bahas 7A sama 7F aja. Untuk 7A ini gampang banget. Ini kan terdiri dari dua buah, salah warna. Ini terdiri dari dua buah garis. Garis singgung dari garis itu sendiri gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini berarti gradiennya positif. Berarti saya punya turunannya positif dan konstan kan? Gitu ya. Mau sepanjang titik pada garis ini, garis singgungnya pasti kayak gini terus. Berarti gradiennya konstan positif di bagian sini ya. Sedangkan di bagian sini garis singgungnya mendatar. Artinya gradiennya A0. Jadi saya pengen nyari grafik turunan yang konstan positif terus tiba-tiba 0. Yang ini kan, yang D besar. Jadi A kecil pasangannya adalah D besar. Bedakan sama yang F kecil. Sekarang kita lihat, kalau kita gambar garis-garis singgungnya, kira-kira bentukannya kayak gini. Jelek gambarnya. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat lebih pelan-pelan lagi, pertama-tama garis singgungnya, wah, tegak ya. Hampir tegak di sini, vertikal. Makin lama, makin kayak gini ya. Makin kayak gini, makin kayak gini. Ini artinya apa? Gradien garis singgungnya itu positif, cuman sangat besar ya. Karena sangat, wah, apa ini istilahnya? Ya, hampir tegak gitu ya, kira-kira. Jadi gradiennya sangat besar di awal-awal. Lama-lama makin landai, makin landai, makin landai. Tiba-tiba pas di sini, garis singgungnya mendatar. Jadi, ada satu titik, ya ketika X-nya 0, turunannya 0. Ya, turunan kan gradien garis singgung. Kalau garis singgungnya mendatar, berarti turunannya 0. Gitu ya. Lama-lama, kalau diterusin, loh jadi negatif. Negatifnya gimana? Makin lama makin besar negatifnya ya. Kan makin lama makin besar dan hampir tegak gitu ya. Hampir tegak. Jadi tadi di sini positif, di sini negatif, dan perkembangannya gimana? Dari yang besar ke kecil, kalau yang ini negatif dari yang kecil ke besar gitu ya turunannya. Yang mana yang cocok? Yang cocok adalah yang E, gitu ya. Lihat nih, positif. Turunan positif itu artinya grafiknya di atas sumbu X ya, bagi teman-teman yang masih bingung. Ini kan sangat besar positif, lama-lama, sampai di 0 nih, hasilnya 0. Terus lama-lama negatif, tiba-tiba sangat besar negatifnya, gitu ya. Jadi, fungsi F kecil cocoknya dengan grafik turunan yang E besar. Gitu ya, gitu untuk memberi alasan di nomor 7. Ada pertanyaan nomor 7? Wih, keren. Tidak ada pertanyaan. Sip. Kita lanjut ke nomor 9 ya. Nah, nomor 9, kita lihat lagi definisi turunan tuh apa sih? Ini kan dua buah limit ya. Definisi turunan tuh limit kan. Tapi kamu belajar di bab sebelumnya bahwa limit tuh bisa aja nggak ada. Salah satu contohnya ketika limit kiri dan limit kanannya nggak ada. Nah, sekarang kalau fungsinya kayak gini, saya bisa ngitung limit dari definisi turunan di
A kiri sama di A kanan, boleh kan? Kalau beda berarti turunannya bisa aja nggak ada gitu hasilnya. Nah, itu yang terjadi di nomor 9. Saya pengen mengecek apakah turunannya ada dengan meninjau limit kiri dan limit kanan dari definisi turunannya. Saya mau coba hitung yang 9C. Di A sama dengan 1 ya. Jadi saya mau pakai definisi yang ini. Limit X menuju A dari Fx min Fa dibagi X min A ya. Dalam kasus ini A-nya 1. Oke, saya ganti dulu ini. Tapi saya mau lihat limit kiri dan limit kanan. Oh, tapi ada fungsi floor. Ah, ini teman lama. Kita harus bikin dulu floor 2 min X itu apa sih kalau di sekitaran 1? Coba. Floor X itu kan artinya pembulatan ke bawah gitu ya. Artinya 0 kalau X-nya dari 0 sampai 1, 1 kalau X-nya 1 sampai 2, kok 0 lagi. 2, 2 sampai 3, dan seterusnya ya. Ini juga bisa negatif gitu ya. Berarti kalau gitu floor 2 min X itu kalau 2 potret di bawah, 2 min X di antara 0 sampai 1. Artinya apa? Saya kurangin 2. Saya tuker tandanya. Saya kali min 1 maksud saya. Jadi saya tuker tandanya kayak gini. Atau saya balik aja ininya ya. Jadi ini 1, 2. Dan ini ketika hasilnya 0. Jadi 0 itu ketika X-nya di antara 1 dan 2. Min 1 ini ketika kapan? Coba kita telusurin. Min 1 kalau di floor X biasa sih hasilnya di antara min 1 dan 0. Kalau gitu, min 1 kalau floor-nya 2 min X, berarti 2 min X-nya di antara min 1 dan 0. Ya. Atau kita bisa lakukan pindah ruas dengan cara yang persis. Min 2, gitu. Terus kali silang ya. Kok kali silang? Kali min 1 maksud saya. Jadi ketuker ya. Gitu ya. 2 sampai 3. Kalau gitu, 1, ya kayaknya udah kelihatan ya polanya ya. Nggak usah saya lakukan hal yang sama lagi. 1 berarti dari 0 sampai 1, gitu ya. 2 dari min 1 sampai 0. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya cuma butuh di sekitaran 1. Berarti saya mungkin akan melihat di daerah sini aja. Gitu ya. Yang saya mau lihat ya. Ini saya hapus. Oke. Definisi floor itu ya. Yang saya pakai yang definisi floor 2 min X. Sekarang saya mau hitung yang limit 1 kiri. Limit 1 kiri. 1 kiri, jadi apa? Floor 2 min X-nya. Jadi, 1 kiri, 1 kiri. X kurang dari 1 kan? 1 kiri. Jadi 0 ya. Floor 2 min X per X itu jadi 0. Ya, karena X-nya kurang dari 1 kan? Ini mah X-nya lebih gede dari 1, saya kebalik bahasanya. X kurang dari 1 jadi 1, maksud saya. Maaf. Jadi ini limit X menuju 1 minus dari 1 per X. 1. Ya. Limit X menuju 1 plus. 2 min X. X sama dengan limit X menuju 1 plus dari yang ini kan. X-nya lebih gede dari 1. A0 per X. A0. Beda nih. Artinya limit ini nggak ada ya. Jadi bisa disimpulkan H tidak punya turunan ya. Tidak punya turunan di X sama dengan 1. Itu ya, ini untuk yang 9C ya. 9A, 9B bisa dicoba ya. 9A kamu harus pakai definisi nilai mutlak. 9B sepertinya cukup jelas limit kiri dan limit kanan yang mau dihitungnya apa. Oke, nomor 9. Pertanyaan,
Tidak ada pertanyaan. Baiklah. Nomor 10. Ah, pertanyaannya nggak ada. Kepotong. Apa sih pertanyaannya? Saya nge-screenshotnya kepotong. Ntar, saya screenshot ulang. Oh, tentukan mana grafiknya. Ntar. Tunggu, bentar. Sabar. Save. Sabar. Nah, ini baru ada soalnya. Nah, diberikan grafik fungsi F aksen, F double aksen sebagai berikut. Tentukan mana grafik yang tepat. Jelaskan jawaban Anda. Yang perlu kalian tahu, F double aksen itu turunan kedua ya. Turunan kedua itu turunan dari turunan pertama. Nah, sebenarnya cara sederhananya untuk menentukan yang mana yang F aksen sama F double aksen, dalam kasus ini ya, dalam kasus ini kita bisa melihat yang mana yang polinom pangkat 4, polinom pangkat 3, sama polinom pangkat 2 sebenarnya. Ya, karena saya buta warna, jadi saya namain aja grafik 1, grafik 2, grafik 3. Ya, kalau saya tahu warnanya, saya mungkin nyebut warnanya. Mohon maaf. Gitu ya. Pertama-tama kita lihat grafik 1 dulu. Grafik 1 itu parabola ya. Grafik 1 berarti berasal dari fungsi polinom derajat 2 ya. Derajat 2, karena fungsi kuadrat ini. Lalu yang kedua, kita bisa lihat lekukannya ada 2 kali. Salah warna, maaf. Kita bisa lihat lekukannya ada 2 kali ya. Ada di sini dan di sini. Jadi gampangnya untuk melihat dia fungsi polinom, maksud saya ini dalam kasus ini fungsi polinom ya, kita bisa lihat banyak lekukannya. Jadi banyak lekukannya tambahin 1 itu pasti derajat tertingginya. Jadi ini fungsi polinom derajat ke-3, yang ketiga ini fungsi polinom derajat ke-4 gitu. Jadi harusnya udah ketebak ya, F-nya mana, F aksennya mana, F double aksennya mana. Ini F-nya, ini F aksennya, ini F double aksennya. Itu kalau kamu tahu itu fungsi polinom gitu ya. Kalau nggak tahu gimana? Ya pakai modal tadi tuh, kayak garis apa, kemiringan garis singgungnya kayak gimana. Contoh kita lihat grafik fungsi yang ketiga ya. Kita lihat nih, grafik fungsinya tuh kalau digambar garis singgungnya ini turun terus, turun, terus ini lama-lama naik, terus stabil lagi, naik lagi gitu ya. Yang mana yang cocok yang kayak gitu? Kita lihat. Berarti saya pengen yang grafik fungsinya negatif terus, gitu ya. Negatif terus, ya, negatif terus, dan tiba-tiba di sini harus nilainya 0. Karena ini perubahan garis singgungnya, ini kan garis singgungnya 0 nih, gradiennya. Terus naik, positif, terus 0 lagi, terus positif lagi. Yang mana yang cocok? Yang kedua kan? Ini kan negatif nih. Terus 0, terus positif, terus 0, terus positif lagi kan? Nah, berarti yang kayak nomor 7 jadinya caranya. Jadi yang ketiga, grafik ketiga ini punya turunannya itu grafik fungsinya yang kedua. Sedangkan untuk grafik fungsi yang kedua, kita telusurin lagi garis singgungnya kayak gimana. Garis, naik, tiba-tiba di sini datar. Terus turun, terus datar lagi. Terus naik, gitu kan. Jadi kita telusurin. Tadi kan naik, berarti kan positif, tiba-tiba 0, kan mendatar kan? Mendatar. Jadi 0, diam. Terus turun berarti negatif. Terus datar lagi. Berarti 0 lagi. Terus naik, ya berarti positif. Berarti kan si grafik kedua ini punya turunan grafiknya yang pertama gitu. Makanya kamu bisa urutin kayak gini.
bisa memandang polinom. Kebetulan, sekali lagi, kebetulan yang bab 2 nomor 10 ini, grafiknya grafik-grafik polinom semua. Kalau grafiknya antah-berantah grafik apa, caranya persis kayak nomor 7. Telusurin garis-garis singgungnya, positif atau enggak gradiennya. Gitu. Gitu ya, nomor 10. Ada pertanyaan nomor 10? Wow, oke. Nomor 11. Nomor 11 ini kebalikannya kayak nomor 9. Kalau nomor 9 kan kamu dikasih fungsinya, kamu cek ada turunannya atau enggak. Nomor 11, kamu pengen fungsinya ada turunannya, fungsinya harus kayak gimana. Di sini yang satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa kalau, sorry, warnanya masih hitam, kalau saya punya f aksen C itu ada, jadi turunan fungsi f di titik C itu ada, ini mengakibatkan bahwa f ini kontinu di C. Maksudnya apa? Kalau punya turunan itu pasti kontinu akibatnya. Kalau kontinu, belum tentu punya turunan ya. Jadi itu yang perlu hati-hati ya. Kebalikannya tidak berlaku secara umum. Kalau gitu, si nomor 11 ini, agar fungsi f-nya punya turunan, harus kontinu dulu dong, baru harus punya turunan. Maksudnya apa? Ini, pertama-tama kayak tadi, ya, kayak yang nomor yang bab 1 mirip gitu ya. Jadi saya harus jelaskan dulu untuk setiap A dan B, fungsi ini nih, AX kuadrat tambah BX, dan X pangkat 3 min 5, itu punya turunan, ya, punya turunan di daerah definisinya. Artinya apa? Artinya, saya bisa ngomong fungsi F ini, tanpa kita apa-apain, dia punya turunan di titik selain perbatasan, ya. Satu lagi perbatasannya, ya udah. Berarti saya mau mengecek khusus untuk X sama dengan 1. Sekali lagi, tadi saya ulang lagi, turunan itu ada mengakibatkan dia kontinu. Jadi pertama-tama saya harus jamin dulu dia kontinu. Saya harus jamin dulu fungsi F ini kontinu, ya. Jadi pertama-tama saya mau pandang syarat kekontinuan. Ingat kontinu itu apa? Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya ya. Berarti saya mau lihat dulu F1. F1 berapa? Pakai yang atas ya. Bukan pakai yang paling gampang ya, pakai yang ada sama dengannya ya. Kelihatannya pengen banget ngitung yang bawah aja karena lebih gampang ya. Enggak, pakainya yang ada sama dengannya ya. Terus saya hitung limit kiri dan limit kanan dari fungsi F-nya doang. Hati-hati ya. Bedakan sama limit kiri sama limit kanan dari definisi turunan, itu beda. Oke, saya hitung-hitungan dulu. Ini saya tulis-tulis dulu. Siap-siapin dulu. Jadi apa nih? X menuju 1 minus, berarti saya pakai yang lebih kecil dari 1. Oh, saya pakai yang atas. Hitung-hitung-hitung dapatnya A plus B. X menuju 1 plusnya, pakai yang bawah. Hitung-hitung-hitung saya dapatnya min 4. Berarti agar F-nya kontinu, di X sama dengan 1, haruslah ini sama gitu ya, si 3-an ini sama. Jadi A plus B-nya harus sama dengan min 4. Simpan persamaannya, simpan. Selanjutnya syarat kedua adalah syarat turunannya. Artinya turunan limit kiri dan limit kanan dari definisi turunannya harus sama. Nah, saya mau pakai yang fx min fa ya. Jadi limit x menuju 1 minus
Dari fx min fa dibagi x min a. Apa tuh? Pakainya yang, maaf, 1. Nah, kan A-nya udah 1. X menuju 1 minus. Saya pakainya yang kiri ya, yang satu kiri maksud saya. Jadi pakainya yang AX kuadrat tambah BX. F1-nya apa? A plus B dibagi X min 1. Bisa dihitung? Bisa. Coba kita rapiin pelan-pelan. Jadi apa? A-nya kelompokin X kuadrat min 1, tambah B-nya kelompokin X min 1. Wih, bisa difaktorin kan X kuadrat min 1? Gini. Bisa dicoret jadinya X min 1. Wah, sisanya apa? A dikali X plus 1 tambah B. Masukin 1, 2A plus B. Ya. Satu lagi, yang limit X menuju 1 plusnya. Dari Fx min F1 dibagi X min 1. Apa tuh? Pakainya yang X pangkat 3 min 5 ya. Apakah kita pakai A plus B? Jangan, pakainya ini aja nih. Kan syarat kekontinuannya udah dikasih. Min 4. Biar bisa dihitung. Ini 1 plus. Limit X menuju 1 plus dari X pangkat 3 min 1. Bisa difaktorin? Bisa. Coret. Hitung. 3. Berarti biar ada turunan, ini harus sama dengan 3 ya. Agar F punya turunan, di X sama dengan 1, maka 2A plus B sama dengan 3. Tapi kamu tahu A plus B-nya min 4. Waduh, eliminasi. A-nya 7. B-nya min 11. Ya, dari sini. Dapat A dan B. Wah, jadi ini soal panjang. Nomor 11 soal panjang. Ada pertanyaan. 11. Kalau kecepatan ngomong. Ada yang perlu diulang? Sudah berasap kayaknya kepalanya. Satu nomor terakhir. Oh iya, boleh. Silakan. Bisa tolong diulang yang untuk syarat turunan? Syarat turunan. Jadi saya mau menghitung limit kiri dan limit kanan dari definisi turunan. Gitu. Terus saya pengen samain, kan biar punya turunan. Berarti limit kiri dan limit kanan dari syarat turunannya harus sama. Nanti didapat hasilnya 2A plus B sama dengan 3. Gitu aja sih, inti besarnya begitu. Sisanya ini tinggal perhitungan limit seperti biasa, hitung limit. Kak mau tanya. Boleh. Aku bingung di yang syarat turunan limit X dari satu di kanan, dari kanan. Yang ini. Itu yang F1 itu min 4. Kenapa bukan pakai yang A plus B, Kak? Yang... Kan kita punya ini, A plus B-nya min 4. Kalau kita pakai A plus B, mentok, kita nggak bisa ngerjainnya. Karena nanti nyisa A plus B-nya. Iya. Makasih, Kak. Sip. Ada pertanyaan lain? Nomor 11. Dipikir-pikir nanti aja deh lanjutan setelah ini. Takutnya udah terlalu banyak, jadi capek. Kita tinggal nyisa 4 nomor lagi, ya, buat minggu depan aja ya, 4 nomor lagi. Jadi biar bisa bubar 2 menit lebih cepat kalau nggak ada pertanyaan. Terakhir deh, yuk. Mau nanya apa silakan, bebas. Yang limit tadi, limit turunan, ini definisi turunan gitu ya.
Jadi kita baru kenal sama definisi turunan aja. Ada pertanyaan? Ada yang perlu diulang? Karena kita masih punya waktu. Baiklah, selanjutnya akan dibahas lanjutan soal-soal tutorial 3 yang minggu lalu belum selesai pembahasannya. Nah, saya mulai dengan soal nomor 13. Jika diketahui ini, ya biarkan dulu, kita membacanya juga pusing ini, angka-angka ini, biarkan ya. Ini data yang diberikan. Dan Hx adalah fungsi ini, maka hitung turunan berikut. Nah, ini sebenarnya soal mudah ya. Jadi diminta menghitung H aksen 2. Tinggal kita hitung aja pakai aturan turunan. Di sini ada fungsi yang x kuadrat plus 1 dikali gx dibagi fx. Nah, hx-nya saya tulis sebagai berikut. Ini dikali fungsi ini. Kemudian kita turunkan pakai aturan perkalian, yaitu turunan yang bagian ini dikali ini, ditambah ini tetap, dia tetap, kali turunan yang G dibagi F. Oke, kita lanjut lagi, hitung. Yang ini turunannya menjadi 2x. G per F-nya biarkan saja. Kemudian ini x kuadrat plus 1 tetap. Ini kembali kita pakai rumus pembagian untuk turunan. Menjadi turunan G kali F dikurangi G kali turunan F dibagi, ini dibagi harusnya F kuadrat ya. Ini salah. Fx, warnanya biru. F x kuadrat. Nah, ditanya H aksen 2, ya kita masukkan X-nya sama dengan 2 ke hasil turunan ini. Masukkan 2 X-nya. Semua datanya udah ada, G2, F2, G aksen 2, ini semua X-nya ganti 2. Datanya udah ada di soalnya, yaitu kita pakai data-data ini untuk menghitung G2, F2, G aksen 2, dan F aksen 2. Sehingga diperoleh ini. Tinggal dihitung ya. Oke. Selanjutnya saya bahas soal nomor 17. Tentukan semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Oke, diberikan fungsinya ini, Gx sama dengan ini. Nah, kalau garis singgungnya sejajar sumbu X, berarti di titik singgung, kemiringan garis singgungnya sama dengan 0 ya. Jadi kita hitung turunan dari Gx dulu. Ini kembali pakai rumus pembagian, dihitung seperti ini. Dan setelah disederhanakan seperti ini. Nah, dikehendaki garis singgung yang sejajar sumbu X, berarti G aksen X-nya 0. Saya masukkan aja supaya ini 0. G aksen X 0. Karena ini pembagian, maka kalau ini 0, haruslah pembilangnya 0. Jadi di sini hanya dihitung pembilangnya aja 0. Saya biasanya kerja dengan minus, ini susah, kedua ruas saya kalikan dengan min 1. Menjadi ini. Ini nggak bisa difaktorkan secara istimewa, jadi kita cari pembuat 0 dari ruas kiri ini pakai rumus ABC. Oke, masuk rumus ABC, didapat X1, X2-nya ini. Nah, jadi titiknya mana? Karena titiknya ditanya titik pada grafik, ya bukan X-nya aja jawabnya, harus X dan Y-nya. Jadi untuk X1 yang nilainya sekian, kita hitung ordinatnya, nilai fungsinya.
nilai fungsi G di titik ini. Ya, ini hitungannya sendiri ya, nggak bulat. Kemudian titik satu lagi min 1 min akar 5/2 dan koordinat Y-nya sekian. Baik, itu adalah ada 2 titik jadinya ya, yang garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Berikutnya kita bahas soal nomor 19. Nah, diberikan parabola Y sama dengan ini. Ini di kanan saya gambar untuk memudahkan saja ya. Sebenarnya ilustrasinya nggak harus persis gambar fungsinya. Tetapi ini saya gambar pakai GeoGebra supaya terlihat bagus. Sebenarnya tanpa gambar juga harus bisa gitu ya. Nah, ini hanya untuk membantu saja gambarnya. Ini yang biru. Y sama X kuadrat tambah 3. Dan titik B, ini titik 1,0 di sini. Misalkan A itu A, B, suatu titik pada parabola. Jadi pada yang biru ada titik A. Nah, tentukan semua kemungkinan nilai A kecil agar garis AB, jadi A kecil ini, X-nya berapa, si A besar ini, absisnya berapa, supaya garis AB menyinggung parabola tersebut. Nah, ini saya akan jawab lebih lengkap. B-nya juga kita cari. Jadi, berapa koordinat titik A besar supaya AB ini menjadi garis singgung. Sebenarnya secara intuitif bisa ada 2 ya. Garis singgungnya yang ke sini, juga yang ke arah sana. Garisnya. Tapi kita cari 1 aja. Nanti satunya lagi biasanya nongol sendiri dari persamaannya. Oke, kita lihat. Titik A besar yang koordinatnya A, B pada grafik. Pada grafik ini. Jadi tentunya saat X-nya sama dengan A kecil, Y-nya sama dengan B kecil. Jadi saya punya hubungan ini. Y-nya B, X-nya A. Nah, selanjutnya kita coba hitung kemiringan garis singgung tersebut. Kemiringan garis yang melalui titik A besar, B besar adalah tinggal koordinat Y-nya dikurangi. Ini B kecil dikurangi 0 dibagi A kecil dikurangi 1. Itu kemiringannya. B-nya saya ganti dengan ini. Menjadi kemiringannya ini. Ini kita simpan dulu sebagai 1 bintang. Kemudian kita akan terapkan konsep turunan. Kemiringan garis singgung adalah turunan di titik singgung ya. Turunan di titik A kecil. Nah, kita cari dulu ya aksen X-nya dari sini. Ya aksen X 2X. Kemiringan di titik X sama dengan A adalah ini. Itu sama dengan M juga. Kita sebut 2 bintang. 1 bintang dengan 2 bintang kita samakan karena dua-duanya menyatakan kemiringan garis yang sama. Jadi ini sama dengan 2A. Sederhanakan, hitung, ketemu ini. Jadi A-nya ada 2. A1 sama dengan min 1, A2 sama dengan 3. Sebenarnya sudah cukup sampai sini. Udah menjawab pertanyaan soal. Tapi saya mau cari titik B-nya. Ya untuk A1 ini B-nya sekian. Untuk yang A-nya 3, B-nya sekian. Jadi titik singgungnya adalah ini dan ini. Begitu. Berikutnya soal terakhir yang dibahas dalam sesi tutorial ini. Yaitu soal nomor 21. Coba kita lihat. Diketahui fungsi F dan G itu mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. Tentukan limit berikut, jadi yang A ini yang dibahas. Tentukan limit berikut dengan pertama kali menginterpretasikannya sebagai turunan dari sebuah fungsi.
Jadi kita nggak akan ngitung limit ini dari sini, tapi kita akan menginterpretasikannya sebagai turunan dari sebuah fungsi. Nah, untuk itu coba saya review sedikit karena notasinya mungkin kadang-kadang membingungkan. Nah, kembali ini dilihat dulu notasi saat kuliah. Saat kuliah, kalian bisa lihat di diktatnya, turunan sebuah fungsi di titik C, rumusnya bisa ditulis seperti ini. Gitu ya. Nah, karena di sini munculnya X, saya samakan. T ini sebenarnya mau diganti huruf apapun bebas. Mau diganti Z, mau diganti A, mau diganti M, apa aja ya. Nah, supaya sama dengan pertanyaan soal, saya ganti T-nya dengan X. Jadi H aksen C, semua X-nya saya ganti. T-nya saya ganti dengan X. Nah, kita samakan ini dengan ini. Karena ini ada F, ada G, saya sebut dulu HX, F kurang G. Supaya nggak kelihatan dua fungsi gitu ya. Dan nilai ini, C-nya saya ambil 2. Sehingga bentuk ini, nah yang F min G-nya tadi H ya, menjadi HX min 1 dibagi X min 2. Per definisi maka ini, bentuk ini sama dengan bentuk ini. Berarti ini tak lain adalah turunan dari fungsi H di titik 2. Kalau yang di atas turunan di titik C gitu ya ini. Ini di titik 2. Oke. Nah, setelah tahu H aksen 2, untuk menghitung limit ini, maka saya gunakan sifat tadi, HX-nya tadi saya sebut F min G, maka saya hitung aja H aksen X dulu. H aksen X sama dengan F aksen X min G aksen X, pakai rumus pengurangannya. Selanjutnya limit semula itu tadi sama dengan H aksen 2, saya hitung dari sini, F aksen 2 min G aksen 2. Nah, ini datanya sudah ada diketahui di soal. F aksen 2, 6, G aksen 2, 5. Tinggal 6 jadi hasilnya 1. Oke, ini adalah mengakhiri soal-soal yang dibahas pada tutorial ketiga. Terima kasih.